Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menerangkan tentang mentalitas seorang mukmin. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan perumpamaan seorang mukmin selayaknya mencontoh apa yang ada di dalam hewan yang bernama lebah, tawon. Tawon atau lebah itu dia tidak akan hinggap di sembarang tempat. Tawon hanya hinggap di tempat-tempat yang bersih. Contohnya bunga-bungaan, ya, dahan-dahan yang bersih. Tawon tidak mau hinggap di tempat yang kotor. Beda dengan si lalat, yang mana lalat ini selalu mencari tempat yang kotor kebanyakan, di kotoran hewan, ya, di tempat-tempat sampah. Itulah lalat. Namun tawon ini hanya mau hinggap di tempat-tempat yang bersih. Contohnya di bunga-bungaan, di dahan-dahan. Dan tawon ini rupanya selektif. Dia memilih makanan-makanan yang baik, yang wangi, yang manis, sehingga kita bisa bercermin dari tawon ini. Selayaknya seorang yang beriman harus selektif dalam memilih apa yang akan ia masukkan ke dalam tubuh ini, karena makanan apapun itu yang akan masuk ke dalam tubuh ini maka akan dicerna oleh perut besar, kemudian menjadi sari-sari makanan, yang mana sari-sari makanan itu akan diserap oleh darah kita, akan menjadi daging-daging di tubuh kita, sehingga apapun yang masuk ke dalam tubuh kita maka ia akan mengajak kepada tubuh kita sesuai dengan apa yang kita makan. Bila yang kita makan itu adalah halal atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah perbuatan-perbuatan yang akan kita lakukan adalah perkara-perkara yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara-perkara yang tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini dari harta yang haram, dari makanan yang haram, maka akan membawa tubuh kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari hal yang semacam itu. Kemudian sifat yang kedua seekor lebah adalah dia hanya mengeluarkan madu, yang mana kita tahu semuanya bahwa madu ini adalah obat dari segala obat. Penyakit apapun insya Allah akan hilang berkah atau sebab madu ini. Menjadi seorang mukmin selayaknya harus memberikan manfaat kepada muslim mukmin yang lainnya. Seorang mukmin harus memberikan keselamatan bagi seorang mukmin yang lainnya. Perkataannya baik, perilakunya baik, tingkah lakunya baik, sehingga orang di sekitarnya mendapatkan keberkahan, keselamatan sebab orang mukmin tersebut. Kemudian yang ketiga,
sifat daripada seekor lebah adalah dimanapun dia hinggap tidak akan pernah merusak apa yang dia hinggapi. Dia hinggap di bebungaan, dia hinggap di pepohonan, dia hinggap di tempat-tempat yang bersih, tidak akan mengganggu dahan yang ia hinggapi. Sebagai seorang mukmin, selayaknya dia tidak menjadi penyebab kerusakan suatu tempat. Dan yang keempat daripada sifat lebah adalah dia apabila diganggu oleh siapapun, ya baik itu manusia, makhluk lainnya, maka dia akan melawan dan tidak mudah menyerah. Artinya apa? Mungkin pemirsa pernah ya tidak sengaja ataupun sengaja mengganggu ketenangan daripada lebah itu. Saya pernah ketika kecil mencari kayu bakar, ternyata kayu yang saya potong itu ujungnya ada tawonnya, ada lebahnya, sehingga mereka merasa terganggu dan menyerang sumber masalahnya, yaitu saya yang sedang memotong pohon tersebut. Akhirnya mereka mengeroyok saya dan ya seperti yang diperkirakan para pemirsa, akhirnya saya tersengat oleh lebah tersebut. Bahkan ada seseorang yang dikejar oleh lebah itu sehingga dia masuk ke dalam sungai atau kolam gitu dan ditunggui di atasnya oleh lebah. Begitulah sifat seorang mukmin. Apabila ketenangannya atau harga dirinya diganggu oleh siapapun, maka ia akan memperjuangkan harga dirinya. Seperti contoh para pendahulu kita, para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, ketika direndahkan oleh para penjajah, ya, tanah kita akan direbut oleh penjajah, para pahlawan kita, ulama kita dengan gagah berani melawan penjajah tersebut. Menjadi tawon tidak boleh lemah, menjadi seorang mukmin tidak boleh lemah, tidak boleh dikalahkan oleh siapapun. Maka pagi hari ini yang kita dapatkan adalah 4 sifat daripada tawon ini. Yang pertama, dia sangat selektif memilih apa-apa yang akan ia gunakan, selektif memilih apa-apa yang akan ia masukkan ke dalam tubuhnya. Artinya makanan, baik itu makanan yang zahirnya harus halal, kemudian cara mendapatkannya pun harus dengan cara yang halal. Kemudian yang kedua, tawon hanya mengeluarkan madu. Seorang mukmin harus memberikan banyak manfaat terhadap mukmin yang lainnya, selalu berbuat baik, tingkah lakunya, perkataannya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tawon tidak akan merusak tempat yang ia hinggapi. Seorang mukmin harus memberikan keselamatan kepada seluruh lingkungannya, tetangganya, keluarganya, teman-temannya harus selamat dari kerusakan tangannya maupun dari perkataannya. Yang keempat, tawon tidak mau menyerah begitu saja. Dan yang terakhir, tawon tidak mau menyerah, tidak lemah. Apabila dia diganggu, maka dia akan menyerang siapapun yang mengganggu itu tanpa kenal menyerah. Ya, sampai manapun pasti akan dikejar. Ya, seorang mukmin harus bisa menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan keluarganya, bahkan harus bisa menjaga kehormatan lingkungannya, kehormatan bangsa dan negaranya. Itulah yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan keberkahan bagi kita semua dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.